queridos amigos de Unyil, ¿cómo estás? Hari ini ikut Unyil main ke Meksiko yuk. Ingat Meksiko, pasti ingat sama yang kuno-kuno nih. Yap, Meksiko memang lekat sama peradaban kuno Aztec. Peradaban besar Amerika yang pada masanya dikenal sangat maju. Mereka sudah menerapkan sistem irigasi modern. Soal arsitektur dan tata kota sih gak usah ditanya. Sisa-sisa kemegahan bangunan suku Aztec masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Dalam sektor perdagangan pun, Tenochtitlan, ibu kota Aztec saat itu, menjadi pusat perdagangan bangsa-bangsa di kawasan Amerika Tengah. Komoditas utamanya adalah katun, kulit, dan perhiasan emas. Sampai sekarang pun, kerajinan-kerajinan indah masih menjadi daya tarik utama Meksiko. Salah satunya adalah sombrero, topi kebanggaan yang sudah menjadi identitas negara Meksiko. Sampai-sampai julukannya aja negeri sombrero kan tuh. Sombrero berasal dari kata sombra yang berarti bayangan. Soalnya saking lebarnya saat dipakai topi ini bakal menimbulkan bayangan. Ini bukan buat gaya-gayaan ya. Topi super lebar dibutuhkan untuk menahan teriknya matahari Meksiko, terutama buat warga yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Soalnya dulu warga Meksiko pernah nih memakai topi dari Eropa. Tapi nggak cukup buat melindungi dari sengatan matahari Meksiko. Makanya abad ke-15, orang Meksiko mengembangkan topi yang lebarnya bisa mencapai 60 cm ini. Uniknya, biar nyaman, topi lebar ini dibuat dari bulu kelinci loh. Untuk mendapatkan bahan baku bulu kelinci berkualitas, bulu-bulu ini akan direndam dalam larutan asam, dijemur hingga 2 hari lamanya. Baru deh dipisahkan menggunakan mesin blower. Cara kerja mesin pemisah ini sama seperti mesin parut kelapa. Dalam sekejap, bulu-bulu kelinci langsung terpisah. Untuk mendapatkan bulu yang berkualitas, kita harus masukkan lagi ke mesin blower ini. Di sini, bulu-bulu yang berkualitas baik bakal dipisahkan dari bulu yang kusut dan kasar. Lanjut, bulu kelinci yang sudah halus bakal dimasukkan ke dalam corong yang akan mentransfer bahan baku ke dalam mesin blower yang kedua. Nah, secara otomatis bulu akan menempel di bagian kerucut yang ada dalam mesin ini. Kerucut inilah yang menjadi cetakan dasar topi sombrero. Sombrero biasanya dipakai oleh charro alias penunggang kuda sebagai pakaian adat mereka. Juga jadi atribut khas mariachi, kelompok musisi rakyat khas Meksiko. Katanya topi lebar ini juga jadi inspirasi topi koboynya Amerika Serikat loh. Yuk lanjut press topi, bentuk dan ulen nih. Nah lo, kayak bikin adonan aja ya. Adonan topi sombrero masih perlu direbus dan diberi pewarna. Sombrero yang diwarnai oranye ini nantinya akan berubah menjadi warna abu-abu muda. Oke deh, sekarang waktunya membentuk bagian lingkar kepala. Untuk pembentukan akhir, topi ini masih harus disetrika dulu dengan dilapisi kain basah supaya bentuknya jadi lebih keras dan kuat. Satu lagi nih yang paling khas dari topi sombrero, yaitu pemasangan emblem-emblemnya. Semua emblem yang terpasang pada sombrero ini dikerjakan secara manual loh. Wah, hebat kan? Dengan proses pembuatan yang panjang dan super rumit kayak gini, gak heran deh kalau orang Meksiko bangga banget saat mengenakan sombrero. Masih ada banyak loh kerajinan dan budaya khas Meksiko yang mendunia. Bahkan jauh sampai ke Indonesia. Pesona negeri serumpun. Si Unyil, yuk kita kemon. Yang demen sama cabai, wajib sungkem nih sama negara Meksiko. Soalnya negara inilah yang pertama kali mengenalkan bahan pangan pedas tapi nagih ini kepada dunia. Yap, cabai ditemukan sejak 9.000 tahun yang lalu di Meksiko. Di sini diperkirakan ada lebih dari 100 jenis cabai. Salah satunya chile poblano, cabai khas dari kota Puebla. Khas dengan bentuk dan rasanya yang gak terlalu pedas menyengat.
Alih-alih diulek jadi sambal kayak di Indonesia, cabai di Meksiko justru disulap jadi menu musim panas. Namanya chile en nogada. Cabai akan dibakar dan diberi isian berupa tomat, bawang bombay, dan buah-buahan seperti delima. Nah, biar makin gurih, celupkan nih cabai ke dalam adonan telur putih yang diracik khusus sebagai selimut. Tinggal digoreng deh. Kemudian siram dengan kuah yang dibuat dari susu, gula, dan kacang kenari. Chile en nogada ini ternyata melambangkan bendera Meksiko yang terbagi dalam 3 warna loh. Kuah susunya melambangkan warna putih, cabainya warna hijau, dan taburan buah delimanya menandakan warna merah. Wah, camilannya nasionalis banget kan? Sajian ini memang biasa hadir berdekatan sama hari kemerdekaan Meksiko. Selain cabai, Meksiko juga berjasa mengenalkan coklat kepada dunia nih. Kata coklat sendiri berasal dari kata Aztec xocoatl yang berarti minuman pahit yang diseduh dari biji kakao. Dulu orang Maya di Meksiko mengonsumsi coklat dalam bentuk cairan berbuih dengan taburan lada merah, vanila, dan rempah-rempah lainnya. Resep kuno ini ternyata masih terus dilestarikan loh. Minuman ini sekarang dikenal dengan nama bebida de cacao. Minuman tradisional ini dibuat dari campuran air, pasta coklat, dan susu putih sebagai pengikat rasanya. Untuk menghasilkan busa atau foam ala resep suku Maya kuno, minuman berbahan susu dan coklat ini diputar terus pakai kayu. Beuh, ini nih yang bikin enak saat diseruput. Seger. Selain hasil alamnya, ada lagi nih kerajinan khas Meksiko yang gak kalah mendunia. Di Puebla di sini ada pusat kerajinan paling terkenal dan paling berkelas asli Meksiko. Namanya Talavera. Talavera adalah kerajinan gerabah Meksiko yang mendunia sampai ke Indonesia loh. Jadi jangan kaget ya kalau motifnya mirip sama motif tegel antik yang populer di Indonesia. Soalnya motif tegel ini memang berasal dari pengrajin Talavera di Meksiko. Bahan utama pembuat Talavera adalah campuran tanah putih dan tanah hitam. Agar teksturnya lebih liat dan mengkilap, adonan tanah ini akan diendapkan selama 1 bulan. Setelah itu baru deh dipres untuk menghilangkan busa dan kadar airnya. Dan siap untuk dibentuk. Bisa jadi aneka perabot rumah tangga. Tapi utamanya sih dibuat jadi tegel ya. Untuk proses finishing, melukis motif, dan pewarnaannya masih dilakukan secara manual. Bahkan pewarnanya diracik sendiri loh. Kita kemon. Hola, buenas teman-teman. Selamat datang di kota Madrid, Spanyol. Kota terbesar ketiga di Eropa. Wow. Kita bisa mengelilingi kota yang sudah ada sejak zaman prasejarah ini dengan berjalan kaki, naik segway, atau bis 2 lantai. Mulai dari wisata sejarah sampai wisata belanja, semuanya ada di sini. Tapi nih kalau ke Madrid, melihat aksi matador saat menaklukkan banteng merupakan wishlist setiap traveler, iya nggak? Di Plaza de Toros de las Ventas inilah tempat para matador bertarung melawan banteng. Bangunannya masih bernuansa Andalusia ya. Ada pengaruh kebudayaan Islam Persia di bangunan yang sudah ada sejak tahun 1929. Dalam budaya Spanyol, banteng sendiri memang punya tempat khusus. Suku Ibero-Celtic menganggap banteng sebagai binatang yang suci. Makanya, setiap musim panas, masyarakat Spanyol merayakan festival yang berkaitan dengan banteng. Untuk tarung matador sendiri sih, katanya bisa jadi dipengaruhi kebudayaan bangsa Romawi yang dikenal dengan tarung gladiatornya. Pasukan tentaranya juga dikenal suka membawa banteng saat bepergian. Hari ini, matador akan melawan banteng seberat 505 kg yang sudah teruji keganasannya nih. Sobat Kenyil, banteng itu aslinya buta warna loh. Jadi bukan kapot atau kain berwarna ungu atau merah milik matador yang membuatnya mengamuk ya, tapi kibasan kain di depan matanya. Aksi tarung ini berakhir ketika matador berhasil menantang si banteng hingga lemas dan tewas.
Makanya dalam tiap pertarungan, Matador selalu membawa pedang berkualitas buatan kota Toledo, Spanyol, kota pembuat pedang terbaik sepanjang masa. Pedang Mor buatan Toledo dikenal indah, elastis, tahan karat, dan pastinya super tajam. Dari Madrid, kita geser ke Barcelona yuk. Kota metropolitan yang dikenal akan keindahan seni, arsitektur, dan kehebatan klub sepak bolanya. First stop, mampir ke Camp Nou dulu kuy. Markas klub sepak bola Barcelona yang jadi stadion sepak bola terbesar di Eropa. Sobat Unyil, kita bisa loh menikmati indahnya Barcelona lewat udara. Bisa naik balon udara kayak gini nih. Balon udara keren ini buatan Spanyol loh. Pabriknya sudah berdiri sejak tahun 1978. Selama 43 tahun, balon udara di sini dikerjakan secara detail dan seksama nih. Mulai dari balon dan envelope, burner, sampai basket atau keranjangnya. Sama kayak balon pada umumnya, balon udara dibuat menggunakan karet. Tapi bedanya ada campuran plastiknya juga. Perpaduan bahan plastik dan karet menjadikan balon udara ini tahan gesek, tahan aus, tahan terhadap bahan kimia ringan, dan juga lebih stabil pada suhu panas dan dingin. Jadi aman banget deh. Sekarang kita lihat cara buat burnernya yuk. Burner ini fungsinya untuk memanaskan udara di dalam envelope atau balon udaranya nanti. Biar tekanan udara di dalam balon bisa diatur untuk mengendalikan ketinggian terbangnya. Bahannya dari aluminium, biar kuat dan tahan panas. Jumlah pemakaian burner ini tergantung kebutuhan. Untuk muatan ringan dengan kecepatan rendah, cukup pakai satu burner saja. Kalau mau bawa muatan berat dan menjelajah dengan kecepatan tinggi, harus pakai 2 atau 3 burner. Biar bisa terbang, balon udara juga pakai bahan bakar nih. Bukan bensin atau solar ya, tapi pakai gas propen, biar ringan. Gas propen ini mudah sekali terbakar, makanya tabungnya harus dipakai pelapis seperti ini biar lebih aman. Nah, Unyil kasih tahu nih cara menerbangkan balon udara. Sebelumnya, panaskan dulu udara di dalam balon dengan burner. Temperaturnya sekitar 100 derajat Celcius. Nah, setelah itu baru deh balon mengembang dan bergerak naik. Karena adanya dorongan dari udara yang tekanannya lebih tinggi. Balon udara akan memanfaatkan hembusan angin untuk bergerak secara horizontal, alias ke kanan, ke samping, ke depan, atau ke belakang. Bukan maju mundur cantik loh ya. Sedangkan untuk mengatur ketinggian bergantung pada besar kecilnya api pada burner. Supaya bisa turun, kecilkan saja api pada burner. Maka tekanan udara dalam balon akan turun dan akan sama dengan suhu sekelilingnya. Gimana? Jadi keliling Barcelona naik balon udara nggak nih? Puas jalan-jalan, jangan lupa ya mampir ke La Bukeria, pasar tua yang sudah eksis sejak tahun 1807. Di sini segala ada, mau belanja kebutuhan dapur bisa, buah-buahan segar ada, jajanan kaki lima ramah kantong sudah pasti. Ada Spanish omelet 2 rasa nih. Ada yang pakai kentang aja, ada yang pakai zucchini. Nah, ini namanya merluza con espinacas, alias file ikan campur bayam. Ada kroket ayam juga loh, yummy. Pelesiran sudah, kulineran juga sudah. Waktunya beli oleh-oleh nih. Kita geser ke Toledo yuk. Di sini ada kerajinan yang indah banget. Toledo merupakan kota cagar budaya warisan dunia dari UNESCO sejak tahun 1986. Di sini kita bisa menemukan kerajinan Damaskinados atau Damaskin, yaitu kerajinan hiasan benang emas dan perak. Seni ini diadaptasi dari kota Damaskus di negara Suriah. Makanya banyak bentuk dan hiasan Damaskin Toledo yang bernuansa Arab. Cantik ya. Kerajinan ini dibuat dari benang emas atau lempengan tipis kertas emas dan baja hitam. Pengerjaannya sederhana loh. Ambil beberapa lempeng baja yang sudah dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Potongan baja yang sudah kita ukir ini letakkan di atas landasan kayu yang sudah dilapisi getah. Nah, landasan kayu ini sebagai penopangnya. Ini dia proses utamanya, penatahan.
benang emas akan dipahatkan ke atas lempengan baja dengan lembut dan hati-hati sampai seluruh permukaan lempeng baja tertutupi. Biar hasil pahatannya makin kece, selain meratakan dan merapikan permukaan hasil pahatan, kerajinan ini bakal melalui proses pencelupan juga, biar hiasan benang emasnya terlihat lebih berkilauan dan timbul. Caranya dengan merendam baja hitam berukir dengan larutan soda kaustik dan kalium nitrat pada suhu 800 derajat Celcius. Proses ini butuh kehati-hatian, makanya kudu wajib harus pakai sarung tangan. Proses pencelupan bakal mengoksidasi logam agar warnanya menjadi hitam legam, selegam kain beludru hitam, sehingga lebih menonjolkan desain emas yang menjadi ciri khas seni Damaskin ini. Setelah direndam dan suhunya turun, perajin tinggal mengukir dan memoles ukiran benang emasnya. Hiasan Damaskin ini ada banyak bentuknya, mulai dari gelang, liontin, kalung, piring hias, bros, kotak pajangan. Harganya mulai dari 40 euro sampai ratusan ribu euro. Tuh lihat, para pengunjung dari negara lain tertarik banget memiliki hiasan Damaskin yang indah. Wah, bisa buat dipakai sendiri atau dijadikan oleh-oleh nih. Ada lagi nih, oleh-oleh khas Spanyol, Harapa, karpet tenun indah dari kota Orgiva yang berada di kawasan Alpujarras. Pada abad ke-15, kawasan Alpujarras ini sempat menjadi pusat industri sutra loh. Katanya hampir setiap rumah di desa ini pasti memiliki mesin tenun untuk mengerjakan kerajinan Harapa. Dulu mesin tenun ini lebih banyak dipakai untuk mengerjakan tenun tekstil dan sutra loh. Yuk dipilih, mau yang mana nih? Yuk kita kemon. Mau road trip keliling Spanyol sambil memacu adrenalin? Bisa, tinggal pakai mobil super cepatnya Spanyol ini nih. Mobil balap ini bisa melaju sampai 400 km per jam. Kerennya lagi, mobil super ini dibuat secara handmade loh. Semuanya serba detail, termasuk teknologi mesin, juga baterai elektriknya. Makanya, dari 99 mobil yang sudah diproduksi, semuanya beda. Wih. Karena diciptakan buat kebut-kebutan, bodi mobil ini dibuat dari serat karbon, titanium, dan Kevlar. Bahan ini dipilih karena meski super kuat, bobotnya tetap ringan dan enak buat ngebut. Nah, setelah desain mobilnya jadi, semua bagian mobil akan langsung dibuat satu persatu oleh tenaga-tenaga profesional ini. Sebelum mulai nyetak, harus diolesi pelumas dulu nih, biar gampang terlepas. Baru deh, masukkan bahan fiber atau serat karbon, titanium, dan Kevlar. Harus dibungkus plastik ya, biar kedap udara. Jadi, mesti divakum juga tuh. Kalau enggak, nanti bakal ada gelembung-gelembung udaranya gitu. Nah, kayak gini nih hasil jadinya. Ini tuh bagian moncong depan mobil. Biar hasilnya benar-benar halus, molesnya bisa sampai seharian loh. Wah, mobil balap super canggih memang beda ya. Waktunya proses pengecatan. Cat yang dipakai adalah cat kualitas terbaik yang biasanya disesuaikan sama permintaan pemesan. Oh iya, mobil super buatan Spanyol ini juga pernah ikut syuting film Hollywood loh. Kehebatannya sudah lama mendunia. Ya, namanya juga mobil super ya. Harganya juga nggak main-main. Kalau dirupiahin, harganya sekitar 15 miliar lebih. Wow, fantastis ya. Nah, ini dia yang bikin mobil balap ini bisa melaju secepat kereta Shinkansen. Mesinnya pakai mesin twin turbo intercooler dengan tenaga maksimum 925 tenaga kuda dan putaran mesinnya 6.300 rotasi per menit. Bahkan mesin twin turbo ini bisa mengubah kecepatan laju mobil dari diam ke 100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik. Mantap nggak tuh? Oke deh, sampai di sini dulu petualangan keliling dunia bareng Unyilnya. Semoga menghibur sekaligus menambah wawasan Sobat Unyil di rumah ya. Sampai jumpa besok.